Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Zafira dengan NIM 1912-10647. Berasal dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes RI Padang. Baiklah, di sini saya akan menampilkan praktik konseling pelayanan kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah sebuah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat baik secara fisik, biologi, kimia maupun sosial, guna untuk mencegah penyakit serta gangguan kesehatan lingkungan yang disebabkan oleh faktor-faktor resiko lingkungan. Sedangkan konseling adalah hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan lingkungan yang bertujuan untuk mengenali dan mencegah masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Ada 6 langkah dalam konseling yang biasa disebut dengan 17. Sa adalah salam dan sambut, T tanyakan, U uraikan, Tu bantu, J jelaskan, dan U ulangi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk, Bu. Baiklah, di sini nama Ibu Siti Hafifah ya? Iya, Bu. Baiklah, Ibu Siti, umur Ibu Siti berapa ya? 35 tahun, Bu. 35 tahun. Alamat rumah Ibu di mana, Bu? Di Tigowale, Bu. Baiklah, di sini Ibu didiagnosa dokter menderita penyakit demam berdarah ya, Bu? Iya, Bu. Apakah sebelumnya Ibu pernah menderita DBD? Belum pernah lagi, Bu. Belum pernah. Belum. Apakah sebelum Ibu sakit, sekitar 1 atau 2 minggu sebelum Ibu sakit, pernah berkunjung ke kota atau tempat lain, Bu? Kalau seminggu belakangan belum, Bu. Di rumah. Jadi Ibu stay di rumah aja ya, Bu? Kalau tetangga atau keluarga Ibu ada yang pernah menderita DBD sekitar 2-3 bulan yang lalu? Tahu saya belum ada, Bu. Ibu apakah seorang ibu pekerja rumah tangga? Iya, Bu. Ibu rumah tangga ya, Bu. Apakah Ibu suka tidur antara jam 9 sampai jam 10 pagi atau tidur sore jam 4 sampai jam 5 sore, Bu? Sore iya, Bu. Kalau pagi enggak. Apakah sebelum Ibu tidur Ibu suka membakar obat nyamuk atau menyemprot obat nyamuk atau memakai lotion nyamuk, Bu? Ada, Bu, tapi enggak selalu. Tidak selalu, Bu. Kalau di sekitar rumah Ibu apakah banyak terdapat barang-barang bekas seperti ban bekas atau pohon-pohon yang berlubang yang dapat menampung air hujan, Bu? Kalau kayak ban enggak rasanya, Bu. Tapi kalau pohon banyak, Bu. Ibu, apakah jarak antara rumah Ibu dengan rumah tetangga itu dekat, Bu? Sekitar 1 meter atau kurang? Iya, Bu. Kayak dempet-dempet. Berarti padat penduduk ya, Bu? Apakah rumah Ibu memiliki pagar rumah? Enggak, Bu. Enggak ya, Bu. Kalau siang hari cahaya matahari itu bisa masuk ke rumah Ibu secara langsung? Enggak, Bu. Soalnya padat kan, Bu. Kalau ventilasi atau lubang-lubang angin di rumah Ibu apakah diberi kawat kasa? Enggak, Bu. Tidak ya, Bu. Enggak, Bu. Kalau di dalam rumah Ibu sehabis memakai pakaian apakah langsung dimasukkan ke dalam keranjang kain kotor atau digantung dulu? Digantung dulu, Bu. Digantung. Apakah Ibu mempunyai tempat penampungan air bersih seperti tempayan, gentong atau sejenisnya di dalam rumah Ibu? Di dalam enggak, Bu. Di luar rumah, Bu. Di luar rumah Ibu. Apakah diberi penutup, Bu? Enggak, Bu. Kalau tempat penampungan air di dalam
rumah Ibu seperti di dalam WC, apakah sering dibersihkan Bu minimal sekali seminggu? Dibersihkan ada Bu, tapi mungkin nggak sampai sekali seminggu. Tidak rutin ya Bu? Apakah Ibu suka tanaman? Suka. Kalau memelihara tanaman dalam pot air, apakah Ibu mempunyai? Enggak Bu, cuma pot biasa Bu. Kan tadi Ibu jarang membersihkan tempat penampungan air bersih ya Bu. Iya, Apakah Ibu sering memberi larutan ABT atau larvasida? Enggak Bu, belum pernah Ya Bu. Bu. Kalau di sekitar rumah Ibu, apakah ada saluran pembuangan air? Ada Bu, di belakang rumah. Itu tuh letaknya terhindar dari sinar matahari atau Iya, Bu. terhindar Iya. ya Bu? Baiklah Ibu, dari hasil wawancara kita tadi dapat disimpulkan penyebab penyakit demam berdarah Dengue yang Ibu derita tersebut diduga karena yang pertama karena sinar matahari yang kurang masuk ke rumah Ibu Bu. Yang kedua, di sekitar rumah Ibu terdapat banyak pohon yang berlubang yang dapat menampung air hujan yang dapat menyebabkan jentik nyamuk bertambah banyak Bu. Lalu ventilasi di rumah Ibu tidak dipasang kawat kasa yang bisa menyebabkan nyamuk dari luar bisa masuk dengan mudah ke dalam rumah. Lalu kebiasaan Ibu menggantung pakaian di dalam rumah dapat menyebabkan nyamuk suka berkembang biak di sana Bu. Terus tempat penampungan air bersih yang Ibu punya itu tidak diberi penutup. Jadi karena tidak diberi penutup, nyamuk bisa berkembang biak di dalam air yang ada di tempat penampungan tersebut Bu. Lalu kebiasaan membersihkan tempat penampungan air seperti di bak WC itu tuh minimal sekali seminggu diusahakan dibersihkan ya Bu. Baik Bu. Gitu ya Bu. Kalau begitu apa yang harusnya saya lakukan Bu untuk menghindari penyakit tersebut? Baik Bu, yang pertama itu Ibu bisa membersihkan pekarangan rumah Ibu dari sampah-sampah, dari barang-barang bekas, pohon-pohon yang berlubang agar air hujan tidak. Lalu kebiasaan Ibu menggantung pakaian sebaiknya tidak digantung Bu, langsung dimasukkan ke tempat kain kotor atau ke mesin cuci. Terus tempat penampungan air bersih Ibu sebaiknya diberi penutup. Lalu rajin membersihkan tempat penampungan air tersebut. Dan kalaupun Ibu jarang membersihkan bak WC, misalnya tidak sempat karena sibuk, sebaiknya Ibu memberi pupuk larvasida atau ABT Bu. Gitu ya Bu. Oh gitu ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas masukannya ya Bu. Ya Bu. Jadi Bu, setelah dilakukannya wawancara ini, kami ingin melakukan kunjungan lapangan ke rumah Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Buat apa tuh Bu? Tujuannya tuh untuk melihat secara langsung kondisi rumah Ibu. Jadi kita bisa melakukan tindakan apa yang seharusnya kita lakukan selanjutnya Bu. Oh, boleh Bu. Kapan kira-kira tuh Bu? Kalau besok setelah zuhur apakah bisa Bu? Setelah zuhur saya mungkin nggak di rumah Bu. Kalau pagi gimana Bu? Kalau pagi sekitar jam 10 ya Bu. Boleh Bu. Baik Bu. Baik Bu, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa Ibu terapkan di rumah. Terima kasih atas kunjungannya ya Bu. Baik, Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu dan cepat sembuh ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.